Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah teman-teman, dalam podcast kali ini akan ada 4 suara nih. Siapa aja tuh? Yang pertama ada aku, kenalin. Nanti di Salvia dari Fisika 20. Selanjutnya, halo semuanya. Di sini ada aku Dana dari angkatan 2020. Halo, nama aku Salsabila, biasa dipanggil Caca dari Fisika 2019. Halo teman-teman semuanya, aku Resi Wulandari, biasa dipanggil Resi dari Fisika 2019. Salam kenal semuanya. gimana nih teman-teman? Udah kenal belum sama 4 suara tadi? Kalau misalnya kalian belum kenal, kita bakal kenalan nih. Gimana Mas Dana? Nah, kita ini dari Kesemara nih teman-teman. Nah, Kesemara itu apa sih? Kayaknya teman-teman juga masih asing ya Kesemara itu apa. Nah, Kesemara ini adalah salah satu departemen yang baru nih di dalam Himafi gitu. Nah, Kesemara ini adalah Departemen Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni. Jadi kegiatan kita tuh dari awal sampai akhir kita melayani dan mewadahi teman-teman alumni dan mahasiswa nih gitu Ranti. Wah, gimana teman-teman? Udah kenal Kesmara belum? Kalau misalnya kalian belum kenal Kesmara, kalian bisa langsung cek IG Himafi Unsur. Nah, di situ kalian bisa cari tuh Kesmara. Nanti di situ kalian bakal tahu Kesmara itu sering update apa aja sih, dan juga Kesmara itu bakal ngapain aja sih. Nah, kalian bisa tahu di Instagram apa dan Himafi Unsur. Oke. Nah, kalau tadi kita kenalan sama departemen kita nih, Departemen Kesmara, selanjutnya di podcast ini kita bakal bahas apa? Teman-teman pasti kepo dong, betul? Ya, benar sekali dong, kepo ya. Iya, nah kalau teman-teman nih, kalau misalnya kita mau ngomongin podcast, aku terbesit satu bait lagu. Apa tuh? Jadi lagunya itu dari Hindia, itu judulnya Secukupnya. Di bagian part ada lirik yang Wisata masa lalu. nah ya. Wisata masa lalu, kau hanya merindu cari pelarian dari pengabdian yang terbakar cinta, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya. Nah, gimana nih kalau misalnya kita ngomongin wisata masa lalu nih, selalu teringat gimana kita bisa sampai di titik ini. Bener, perjuangan kita sampai ke PTN nih teman-teman. Kan juga teman-teman juga ini ya, masih mau UTBK nggak sih? Iya bener banget, apalagi nih kelas 12-nya tuh lagi sibuk-sibuknya UTBK. Lagi kelas apa namanya? Apa tuh? Kelas tambahan. Iya, kelas tambahan, terus oles ya ya, kan. Pasti teman-teman kelas 12 nih lagi sibuk-sibuknya ngejar PTN, lagi sibuk-sibuknya ngejar kedinasan. Ya betul banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kedinasan nih Mas Dana, kedinasan ini kan banyak banget ya peminatnya, apalagi tuh emang susah banget kan buat masuknya. Ya kan? Ada cerita nggak sih di antara kita tentang kedinasan ini? Waduh. Buat kalau misalnya kedinasan ya, ini fun fact aja. Kalau misalnya di kedinasan, aku ini dari alumnus ya berarti ya. Alumni kegagalan masuk ke kedinasan gitu kan. Dulu tuh aku sebenarnya nggak belajar tes kedinasan loh. Oh ya? Cuma belajar tes materi-materi UTBK. Ternyata mirip tuh. Wow. Cuma nambahin kewarganegaraan gitu di tes CAT-nya. Nah, itu les di salah satu lembaga itulah intinya. Salah satu tempat les. Ya, itu. Nah, udah tiap hari ke situ udah main. Terus habis itu aku TBK di Unsur di FEB ya, bagus tuh gedung. Nah, terus lanjut nih. Nah, habis UTBK langsung gas ke kedinasan. Nah, salah satu kedinasan yang namanya PKTJ nih. Oh, berarti sebelumnya nggak ada ini ya? Nggak ada persiapan. Iya, nggak ada Paling keinginan ya, untuk kedinasan gitu. Ya ada, tapi ada. cuma belum terlalu serius. Nah, gitu. belum terlalu serius. Terus juga belajar cuma beberapa minggu kalau nggak salah. Nah,
Aku cuma belajar kewarganegaraan, Pancasila kayak gitu. Iya, Pusing bos. Memang benar. Ya, apa? Orang Indonesia sendiri. Orang eksak aja Iya, ya bingung ya orang benar. Indo gitu kan. Nah, jadilah pas saat itu ke Tegal, ke admin udah selesai, terus tes AT, terus di situ ada fisik, terus ada wawancara, psikotes dan lain. Wah, suatu effort yang Iya. banyak banget. Nah, pas di pengumuman atau pantokhir itu namanya, itu aduh sayang banget, belum waktunya, belum ada kesempatan masuk ke situ. Tapi untuk apa ya, untuk ukuran dirimu gitu ya, dan yang nggak terlalu serius sama kedinasan, udah Itu sampai gua- pantokhir tuh kayak udah keren banget Keren gak sih, memang Iya. itu sih. Emang kan setahu aku juga pantokhir tuh emang banyak yang gagal gak sih? Bener-bener Iya. makanya itu. Aduh, itu saya dapat pengumuman nangis. Nangis, ada jatuh bangunnya ya, ada Iya. jatuh bangunnya. Nangis 2 hari 2 malam. Iya. Waduh. Apa iya? Enggak. Cuma canda. Nah, gimana nih dari temen yang lain kok nggak ada yang mau ngomong nih? Kalau tadi kita dengerin cerita tentang Alumni, alumni kedinasan atau jatuh bangunnya Mas Dana yang mau mengejar kedinasan. Yoi, bener sekali. Ada lagi nggak sih cerita dari anak Kesmara yang berjuang di kedinasan namun masih belum waktunya gitu? Siapa nih? Aku ada nih. Wah, gimana tuh Karesi? Gimana ceritanya? Cerita Karesi berjuang di kedinasan namun belum saatnya gitu. Oh iya, waktu itu aku udah sempet effort banyak banget ya, sampai ikut di suatu les, suatu kedinasan jauh di kota dengan jarak di rumahku 30 km tuh. Berangkat pagi, pulangnya sore, kadang hujan, kadang panas tuh kan bikin sakit ya nggak sih? Iya, betul banget. Udah jauh-jauh, emang bukan rezekinya gitu. Iya. Emang Karesi waktu itu daftar kedinasan mana sih, Kak? Aku daftar di STAN sih. Iya, Stan emang ini Emang ya. banyak. Iya, banyak banget. Iya. Saingannya pol. Tapi kalau kita lihat dari perjuangannya Karesi tuh keren banget gak sih teman-teman? Iya, ngeluarin banyak. Iya, banyak Shoot ya. berjeti-jeti. Iya, betul sekali. Gila, keren banget sih, ya ampun. Kalau kita dengerin cerita teman-teman yang apa ya, yang masih belum diberikan kesempatan untuk di kedinasan tuh, rasanya tuh rasanya tuh malu kalau kita ngeluh sekarang Iya. gitu. Betul sekali. Mending kayak nyari kesibukan lain deh. Iya, kalau udah gagal gitu iya kan. betul Nah, banget. kita pun bisa lagi. Iya, masih bisa mencoba gitu. Betul. Titik kesuksesan seorang tidak selalu harus di sini gitu, masih Iya, ada betul. jalan lain. Wih, tumen kata-kata. Betul, bener banget. Oke, tadi kan kalau misalnya kita dengerin perjuangan Dana sama Karesi untuk untuk berjuang di kedinasan namun belum saatnya, belum diberi kesempatan. Pasti di Kesmara tentunya nggak semuanya berjuang di kedinasan Benar, gitu. benar. Jadi orang-orang juga beda-beda. kan? Iya, Mau beda-beda. kedinasan, atau mau ke PTN. Iya, betul banget. Kan kita ada 4 suara nih di podcast ini. Ada satu lagi nih yang belum cerita-cerita nih. Siapa sih? Kurang Siap. dua, mohon maaf. Oh, kurang dua. Anda sebagai moderator belum ini. Oh gitu. Oke. Maaf ya, terakhiran. Moderator terakhir ya, guys. Nggak usah cerita juga nggak apa-apa kayaknya. Oh enggak. Jangan. Oke. Kalau misalnya aku penasaran sama Kak Caca nih. Gimana nih cerita dari perjuangan Kak Caca kok bisa sih akhirnya di Fisika FMIPA Unsut ini gitu. Oke, kalau dari aku dulu waktu aku SMA kelas 12 SMA salahnya tuh aku tidak tahu tujuan sama minat dan bakat aku di mana. Jadinya ketika aku SNMPTN, SBMPTN, semuanya papaku yang nentuin kayak kamu harus di PTN mana, terus jurusan apa, papaku yang nentuin. Akhirnya karena aku tidak tahu arah, jadinya aku nurut aja gitu. Yang itu adalah penyesalan aku sampai saat ini. Terus akhirnya SNMPTN aku tidak keterima dan SBMPTN juga
aku gak keterima, mungkin emang bukan jodohnya gitu kan. Akhirnya aku ikut SPMB Unsud. Terus lihat-lihat tuh jurusan apa yang kira-kira masih ada sangkut pautnya. Jadi dulu papaku nyaraninnya itu aku di teknik informatika. Kenapa? Karena teknik informatika kan biasanya berhubungan dengan teknologi, dan teknologi itu tidak akan padam dan akan terus maju. Akhirnya karena yang berhubungan dengan teknik informatika adalah fisika, aku pun mendaftar SPMB Unsud lewat jalur UTBK dengan nilai UTBK yang menurut aku tidak terlalu tinggi. Akhirnya aku diterima di Fisika Unsud dengan jurusan fisika. Ya udah gitu aja. Makasih. Wah, keren sekali ya, Bun. Ini emang banyak ya Kak, kalau misalnya anak kelas 12 itu susah untuk menemukan passion diri Iya, gitu. benar. Jadi kayak masih apa ya? Abu-abu. Iya, masih terombang-ambing gitu ya. Saya kepengen kedinasan PTN. Nah, betul banget. Kayak kadang tuh kita tuh menemukan passion kita setelah kita mencoba beberapa hal kayak Iya, gitu. benar. Makanya jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas apa yang kalian pilih. Nah dari tadi kan moderatornya yang mau ini ya nanya-nanya, sekarang balik nih. Bagaimana sih mbak moderator? Bagaimana sih ceritanya masuk PTN? Gimana ya? Aku tuh terbilang masuk PTN itu terlalu lancar ya. Lancar-lancar. Tim lurus. Iya, tim lurus, tapi enggak, itu cuma yang terlihatnya. Kadang apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan. Kalau aku sendiri sih bisa di Fisika Unsud ini karena yang pertama tuh sebelumnya aku nggak ada dukungan dari ortu tuh untuk lanjut kuliah. Iya, gak ada dukungan, terus ada. Nah terus tuh kayak kita tuh lagi semangatnya PTN gak sih? Benar. Terus kan ada beberapa faktor lah ya yang membuat aku down gitu. Terus ya udahlah, habis itu aku nggak pernah tuh cek-cekin UTBK, nggak ngerti tuh aku sampai sekarang tuh nggak ngerti terkait apa sih TPK, TPS itu nggak ngerti sama sekali. Terus abis itu karena kebetulan aku waktu SMA tuh apa ya, nilai raportku alhamdulillah baik lah ya, kayak gitu. Alhamdulillah baik. Ya terus jadi Anak pinter ya, Bun. enggak, alhamdulillah baik. Bukan pinter, hoki. Hoki ya, betul, hoki. Terus coba deh itu SN kan. Nah terus aku di situ pas nyari SN tuh nyari yang emang peluangnya tuh besar banget gitu. Nah terus akhirnya nyampe di Unsud. Terus aku bilang ke ortu di Unsud gimana. Terus alhamdulillah dapet restu dari ortu. Dan pas pengumuman SNMPTN alhamdulillah dapet ijo, Bun. Gitu. Terlalu lancar banget ya. Akhirnya ya sampai di sini gitu. Merah iya. Tapi jangan salah, aku pernah daftar di Politeknik sama UIN gitu. Cuma dapetnya merah. Tapi it's okay, aku nggak terlalu effort sama kedua itu. Aku tetap di SNMPTN dan alhamdulillah SNMPTN-nya hijau gitu. Mungkin itu ya wisata masa lalu dari kita-kita nih. Jadi mungkin buat teman-teman anak kelas 12 yang lagi pusing-pusingnya mikirin mau ke PTN mana sih? Betul. Kalian jangan terburu-buru. Kalian harus menyesuaikan dengan apa yang kalian bisa dan juga apa yang kalian inginkan. Oke, dan juga teman-teman yang baru mau masuk ke PTN, jangan sampai kalian menyesali dengan apa yang kalian pilih. Tuh, karena tidak semua pilihan itu berakhir buruk, namun terkadang pilihan itu akan berjalan lurus ketika kita berusaha untuk berproses. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau ditambahin nggak sih? Oke, mungkin dari aku buat teman-teman kelas 12 atau teman-teman yang sedang mendengarkan ini, mungkin kalau misal teman-teman nih udah daftar di salah satu kedinasan atau PTN dan itu gagal, berarti emang Tuhan itu belum merencanakan ke situ gitu.
berarti emang takdir kalian belum ke situ kesempatannya. Mungkin emang lagi ditukis sama Tuhan alur cerita kalian gitu. Kalian tuh boleh berusaha, boleh bersemangat mencari itu, tapi juga mikir sama kelanjutannya gitu. Kalau misal kita udah mepet banget nih ke dinasan, terus kita nggak ngapa-ngapain, itu kan jadi kayak beban keluarga kan. Mending kayak kalian nyari kesibukan kerja atau daftar univ lain gitu. Kalau aku sih dari aku itu aja sih, semangat aja buat teman-teman buat selanjutnya. Oke, terus kalau buat teman-teman yang udah kuliah juga ya, Mas Dana, kadang kan pengen nih nyoba yang lain. Kalian boleh mencoba, tapi kalian jangan pernah melupakan dan juga jangan pernah menyesali keputusan yang udah kalian buat sebelumnya. Kayak gitu. Oke, di sini kita belajar bersama-sama, membangun kesuksesan bersama-sama, dan juga menjadikan Indonesia lebih maju bersama-sama. Amin. Oke, mungkin itu aja ada podcast dari Departemen Kesmara. Semoga kalian menyukai cerita-cerita wisata masa lalu kita. Wisata masa lalu. Iya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kita Departemen Kesmara udah bercerita tentang wisata masa lalu kita juga ingin dong mendengarkan wisata masa lalu kalian. Kalian boleh tulis aja di kolom komentar wisata masa lalu kalian tuh bagaimana sih. Nanti mungkin bakal direspon ya. Atau mungkin sama dengan aku nih, dan Iya, salah satu betul. alumni. Mungkin ada yang kayak Kak Caca yang cuma ikut aja sama orang tua Iya. yang lain. Atau mungkin lancar-lancar aja nih kayak aku. Langsung dapet Kan hijau banyak gitu. orang kan. Iya. Jadi kalian tulis aja wisata masa lalu kalian itu bagaimana, nanti kita akan bercerita bareng-bareng kayak gitu. Oke. Untuk akhir kata, maafkan kalau misalnya ada kata-kata yang tidak enak dan juga tidak sedap untuk didengar. Semoga kalian menyukai suara ini dan semoga kalian bisa sukses terus di perjuangan kalian. Say to the low. Hello.